Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan ya, sekarang mari kita bahas Samsung Galaxy A01 Core. Sebelumnya gue pernah buat juga video mengenai A01, itu adalah smartphone entry levelnya dari Samsung dan ternyata ada yang lebih entry level. Ini adalah Samsung Galaxy A01 Core. Oke, ini harganya itu adalah Rp1.199.000. Tapi pas gua cek kemarin ya pas flash sale ternyata ada yang ngejual pas flash sale-nya itu Rp999.000. Jadi intinya kita bisa merasakan smartphone Samsung yang harganya 900 ribuan. Dan apa sih yang menariknya? Seperti biasa, di channelnya Rizwan Zone ini kita bakal bahas, yang pertama itu adalah kita bakal bahas cek slot SIM cardnya, kemudian kita bakal tes fingerprintnya kalau misalnya ada, kemudian kita bakal cek juga face unlocknya kalau misalnya ada juga, kemudian kita bakal cek skor Antutunya, kemudian kita bakal cek sensor boxnya, kemudian kita bakal cek kualitas Netflixnya, kemudian kita bakal tes speakernya, kemudian kita bakal tes kameranya dan kita lihat menu-menu kameranya kayak gimana, dan tentunya kita bakal tes gamingnya. Ya minimal kita tahu lah gimana sih kualitas bermain game di Samsung Galaxy A01 Core ini. Oke, sekarang mari kita unboxing aja, langsung kita unboxing aja ya. Kita unboxing dulu aja biar plastiknya agak keluar dulu lah plastiknya, oke? Oke, by the way, ini tuh ukuran boxnya tuh kecil banget ya. Di bagian depannya ini bisa kita lihat, ini adalah tampilan dari smartphone-nya A01 Core. Dan sepertinya dia tuh punya desain yang garis-garis seperti ini ya. Dan di bagian atasnya kita bisa lihat di sini kita bakal dapat gratis 24 GB setahun dari IM3 ya, karena sudah dibundling dengan IM3 nih. Tadi di sini ya. Oke, kemudian di bagian kirinya ini ada Samsung Galaxy A01 Core, kemudian bagian kanannya polos, bagian belakangnya juga polos, sekarang tuh polos-polos mulu ya. Dan bagian bawahnya ini bisa kita lihat, ya di sini ada varian warnanya, ini yang black, yang hitam, dan ROM-nya ini 16 GB dan RAM-nya ini 1 GB. Oke, sekarang mari kita buka aja. Oke, jadi apa aja sih yang bakal ada di paket penjualan Samsung Galaxy A01 Core ini? Sekarang mari kita buka, kita dapat apa di sini? Oke, kita tentunya dapat panduan singkat ya, quick start guide, dan intinya ini sama kartu garansi. Kemudian kita juga dapat ini nomor email dan serial numbernya ya. Dan ini adalah Samsung Galaxy A01 Core warna black. Dia tuh punya 3 keunggulan. Yang pertama ini adalah Infinity Display, kemudian Slim Design, dan baterai. Oke, nanti kita buka ya. Oke, dan ini di dalamnya cuma ada ini doang ya. Ini adalah chargernya dan ini adalah SIM ejectornya. Sekarang mari kita lihat chargernya ini outputnya berapa. Kita lihat outputnya ini adalah 5 volt 0,7 ampere. Oke, dan ini adalah smartphone-nya. Mari kita buka terlebih dahulu. Uset dah, ini susah banget ya. Nggak biasanya nih buka-buka kayak gini, susah banget. Oh, pakai tenaga. Aduh, sombong. Oke, baik. Dan ini adalah Samsung Galaxy A01 Core. Jadi dia tuh sebenarnya punya 3 varian warna, warna red, warna black, dan warna blue. Dan sebelum kita bahas, mari gue bacakan dulu spesifikasi dari smartphone ini. Yang pertama itu adalah dia tuh punya 5,3 inci, ukuran layarnya ini HD Plus ya, IPS, Infinity Display. Dengan rasionya itu 18,5 berbanding 9. Kemudian untuk chipsetnya ini menggunakan MediaTek MT6739. 1,5 GHz, kemudian RAM-nya ini 1 GB, ROM-nya ini 16 GB, kemudian sudah menggunakan Android Go 10 ya, jadi ini menggunakan Android Go 10 dan baterainya ini 3000 mAh. Dan sekarang mari kita lihat, kalau misalnya kita pegang ya, ini tuh emang kecil banget ukurannya tuh, ini kecil dan slim ya, jadi enak banget dipegang, ini kecil banget gini beneran. Dan bagian belakangnya ini bisa lihat desainnya ini, jadi dia tuh ada teksturnya nih
sampai sini, dan ini langsung polos, dan ini langsung ada logo Samsungnya, logo Samsung. Dan di sini ada kamera, satu buah kamera belakang beresolusi 8 megapiksel dengan LED flash. Kemudian di samping kanannya ini ada tombol volume dan tombol power. Kemudian samping kirinya ini adalah slot SIM-nya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada port jack audio, mikrofon, micro USB, ini udah masih micro USB, dan ini lubang speaker. Dan untuk kamera depannya ini 5 megapiksel. Dan sekarang mari kita nyalain dulu sebelum kita bahas poin-poin yang udah gua sebutin tadi, oke? Oke, baik. Dan ini adalah Galaxy A01 Core. Jadi udah gua install beberapa aplikasi dan satu game Mobile Legends ya. Nanti kita bakal coba. Dan ini menarik sih ya, karena ini tuh menggunakan OS-nya tuh Android Go. Jadi aplikasi-aplikasinya aja ini versi light, jadi lebih ringan. Bisa dilihat di sini ada Google Assistant Go versi Go-nya, terus Gmail versi Go-nya, versi light-nya, kemudian Gallery, Maps, YouTube ini versi Go-nya. Jadi lebih ringan karena memang RAM-nya aja 1 GB dan internal storage-nya aja ini 16 GB. Oke, sekarang kita masuk ke pengecekan pertama, yaitu kita cek slot SIM card-nya. Oke, ternyata slot SIM card-nya ini dedicated ya. Jadi kita bisa menggunakan dual nano SIM secara bersamaan bareng micro SD nih. Cuma bentuknya ini unik ya, jarang-jarang nih kayak gini nih. Bagus. Ya setidaknya walaupun misalnya internal storage-nya 16 GB, kita bisa menambahkan lebih dari 16 GB di micro SD-nya. Cakep. Oke, selanjutnya kita bahas fingerprint-nya dan face unlock-nya. Nah, tapi pas gua cek, nih kita cek di lock screen dan security ya. Lock screen dan security. Sorry. Oh iya, di sini. Screen lock type. Ternyata dia tuh tidak ada yang namanya fingerprint, karena memang nggak ada ya di sini fingerprintnya. Kemudian nggak ada juga yang namanya face unlock. Jadi kita cuma ada pilihan swipe, pattern, pin, dan password. Oke, lanjut. Kemudian untuk skor Antutunya, HP ini tuh mendapatkan skor 41.000 poin. Ini bisa dilihat ya. Tuh. CPU-nya 2300-an, CPU kamera algoritmnya 2800-an, multicore-nya 11.000. GPU-nya ini 0 nih. Nggak tahu nih. Terus ini bisa kita lihat lagi. Ya, intinya skornya adalah 41 ribuan poin, 41.068. Oke, sekarang mari kita bahas sensornya. Nah, bisa dilihat nih, sensornya aja banyak yang nggak ada. Light sensor nggak ada, orientation sensor nggak ada, temperature sensor nggak ada, gyroscope nggak ada, magnetic sensor nggak ada, dan sensor tekanan aja nggak ada. Pressure sensor aja nggak ada. Biasanya sih pressure sensor sama temperature sensor memang jarang ya, tapi harusnya keempat ini tuh ada. Tapi mungkin karena ini adalah smartphone entry level, jadi wajar aja. Ya intinya kita nggak ada gyroscope sensornya. Sekarang gue bakal cek gimana kualitas Netflixnya. Oke, sekarang mari kita cek bagaimana kualitas untuk live streaming filmnya ya. Misalnya di aplikasi Netflix, Hook, iFlix, dan aplikasi sejenis lainnya. Nah, dia tuh punya sertifikat L3, yang artinya dia tuh bisa live streaming di bawah, kualitasnya tuh di bawah 720 pixel. Harusnya sih sekitar 560 pixel mungkin ya. Koreksi kalau salah. Intinya dia nggak bisa di 1080 pixel. Dan memang layarnya juga ini memang berkualitasnya itu resolusinya 720 pixel, jadi ya wajar aja. Tapi untuk digunakan nonton Netflix, ya ini lumayan lah. Dan sekarang lanjut bagaimana kita tes speakernya. Oke, sekarang mari kita tes speakernya, dan gua sekarang menggunakan ini ya, YouTube Go. Jadi kita cari aja no copyright music CS Beat. Nah, jadi ini gua menggunakan YouTube Go. Coba kita buka ya bagaimana kualitasnya. Di sini ada pilihan, kita pilih yang high quality aja. Dan kita menggunakan mikrofon ini.
Oke, baik itu aja kualitas dari speakernya. Bagaimana menurut kalian? Terdengar ini ya, terdengar lumayan cukup kecil ya. Tapi baiknya kalian menggunakan headset jadi biar tahu gimana kualitasnya. Dan sekarang gue bakal ngebahas kameranya. Nah, di aplikasi kameranya mari kita buka. Kamera belakangnya ini 8 megapiksel, satu buah kamera ya. Dan kamera depannya ini 5 megapiksel. Dan mari kita bahas. Oke. Jadi benar-benar simple banget, nggak ada yang aneh-aneh ya. Ini cuma foto dan video. Udah, foto, video, dan bahkan kita nggak bisa ngezoom 2 kali walaupun itu cuma digital zoom, kita nggak bisa. Oke, kalau misalnya kita foto, kita lihat di bagian atasnya. Ini untuk rasionya ini standar ya, 3:4, 9:16, 1:1, atau kita bisa full. Kemudian ini untuk timer, ini flash, ini efek filter ya maksudnya. Kemudian kita buka settingannya dan kita bisa lihat ternyata kamera belakangnya ini bisa full HD. Oke, merekam full HD. Kamera depannya juga bisa merekam full HD. Gokil. Kita aktifkan grid line-nya, kemudian location tag-nya juga bisa kita aktifkan. Oke. Simple banget memang pengaturannya, ini nggak ada pengaturan aneh-aneh. Udah, ini videonya udah kan, kamera depannya oke, bener-bener standar banget ya. Wajar ya mengingat harganya aja ini cuma 1 jutaan aja, 1 juta, malah flash sale 999.000 ya. Oke, berikut adalah hasil kamera dan video dari Galaxy A01 Core. Oke, ini adalah kamera depan dari Galaxy A01 Core ya. Ini gua jalan handheld. Ya, lihat ini. Oke. Ini kameranya 5 megapiksel tapi bisa ngerekam full HD 1080 pixel. Dan sekarang ini kamera belakangnya. Oke, ini adalah kamera belakangnya Galaxy A01, 8 megapiksel 1080 pixel. Ini gua lagi nyari tukang cukur nih yang deket rumah. Autofokusnya kita tes ya. Waduh, lama. Mana, Mang? Oke, sekarang kita masuk ke tes gamingnya. Game yang gua tes adalah game Mobile Legend. Kenapa? Karena ya kayaknya ini sih yang make sense ya. Karena gua juga nyari yang PUBG Lite. Gua nyari yang PUBG Lite di Play Store nggak ada. Tadinya gua pengen banget nyobain yang Lite, tapi nggak ada, nggak muncul ya. Jadi yang ada tuh ya udahlah Mobile Legend aja. Dan mari kita lihat bagaimana settingannya. Nah, settingannya ini sebenarnya bisa nih di kanan ya. Tapi untuk low resolution optimization itu nggak bisa nih, jadi dia nanti suka ya gitulah pokoknya ya. Sekarang kita grafisnya bisa di high. Oke, grafisnya ini bisa di high loh. Dan sekarang mari kita coba bermain gamenya. Tadi sih udah gua coba ya, bukan main game sih, gua hanya buka-buka gini doang, dan memang cukup terasa
panasnya. Maksudnya panas tuh anget ya. Sekarang aja udah lumayan terasa nih anget nih tuh. Angetnya anget wajar, tapi ya terasa aja anget, padahal ini gamenya kita belum mulai. Karena gue juga jujur sih kaget banget ya pas Samsung ngirimin HP ini tuh. Wah, ternyata selain A01 tuh entry level gitu ya, ternyata ada yang lebih entry level, yaitu A01 Core. Menurut gue pribadi HP ini tuh cocoknya tuh buat bisa dibilang gini ya, jadi orang yang baru pindah atau migrasi dari feature phone ke smartphone itu bisa. Kemudian bisa juga digunakan sama orang-orang tua, kemudian atau enggak pedagang kaki lima. Soalnya gue pernah ditanya gitu ya sama salah satu pedagang kaki lima, mas jualan ini gak mas, jualan smartphone yang harganya 700.000, 800.000-an gitu katanya. Nah berarti memang target 800.000, 900.000 gitu tuh memang targetnya ya orang-orang yang seperti itu gitu ya. Kalau misalnya bocil-bocil, gue ngomongnya bocil lagi, ke bawah netizen. Kalau misalnya untuk anak-anak yang kayak misalnya anak SMP atau enggak, mungkin sekarang juga anak SD ya, kayaknya HP kayak gini tuh sekarang tuh mungkin dia tuh udah tahu gitu ya mana HP yang lebih enak gitu ya. Gue juga punya adik yang baru masuk SMP sama yang satu lagi SD, sepupu ya, keponakan maksudnya. Itu HP-nya udah bagus gitu. PUBG bisa, Mobile Legend, apalagi gitu ya, Free Fire, waduh. Oke, sekarang mari kita coba aja gamenya nih. Ini udah lumayan terasa nih anget ini tuh. Oke, sekarang mari kita mulai gamenya. Dan sambil berjalan gamenya, gue mau ingetin ya. Jadi HP ini tuh RAM-nya 1 GB dan internal storage-nya ini atau ROM-nya ini 16 GB. Dan chipsetnya ini menggunakan MediaTek 6739 1,5 GHz. Ya oke, sekarang mari kita mulai. Sejujurnya sih ini yang gue rasain, gamenya tuh berjalan kayak apa ya, starter gitu kali ya. Ini kayak kurang nyaman sebenarnya tuh. Ini starter kayaknya nih, apalagi kalau sambil lari kayak gini nih gue lari ya, nih gue lari tuh kayak aneh gitu ini kayak ini bukan frame drop kayaknya sih, mungkin ini starter kali ya. Aduh, gue kalah. Oke, jadi tujuannya gaming test ini tuh sebenarnya adalah untuk supaya kalian tahu gimana kualitas yang bisa didapat oleh Galaxy A01 Core ini. Tuh, kalau jalan kayak gini kelihatan nggak sih? Kayak aneh gitu, tuh dia gitu, starter gitu. Tuh. Coba kita lawan ini dulu ya. Nih. Oke, paling itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa ya di share, di like, dan di subscribe. Kalau misalnya video ini tidak bermanfaat, silahkan klik tombol dislike aja. Oke, gue pamit dan ya, bye. Kelihatan gak sih sebenarnya ini? Perlu gue terangin lagi nih. Tuh bisa dilihat kan? Tuh ini tuh kayak starter gitu, frame drop, bukan frame drop ya, frame drop bukan sih kayak gini tuh. Tuh bisa dilihat kan nih, tuh jalannya tuh ya itu starter ya nih ya. Keberatan kali dia ya, keberatan kayaknya di kualitas high tuh kayaknya keberatan. Untuk tombolnya juga lumayan responsif, tapi terasa banget kayak ada delay ya.